Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua kita ya. Oke, hari ini kita PKN belajar hari ini dua materi ya. Materi pertama adalah tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat ya. Materi kedua kita akan belajar tentang musyawarah untuk mengambil keputusan. Oke, anak-anak ibu silakan disiapkan buku tematiknya. Hari ini tidak mencatat, tapi tolong digaris bawahi hal-hal penting yang ibu sebutkan dalam video ini. Oke, check it out. Anak ibu, kita langsung masuk untuk pelajaran PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban. Ya, kita sudah masuk untuk PKN ini sudah sampai setengah materi ya. Oke, sekarang untuk hak. Hak dan kewajiban bahwa kita sebagai anak, sebagai orang tua, juga sebagai masyarakat mempunyai hak. Begitu juga kita sebagai anak, sebagai masyarakat juga mempunyai kewajiban. Sekarang kita masuk pengertian untuk hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Artinya, hak ini adalah untuk kita pribadi kepada yang bersangkutan. Nah, untuk hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang menjadi milik bagi warga masyarakat. Nah, sementara kewajiban artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, hubungannya dengan masyarakat bagaimana? Berarti kewajiban sebagai warga atau sebagai masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, selanjutnya. Hak warga masyarakat. Kita masuk apa saja yang menjadi hak sebagai warga masyarakat ya. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan ya. Kita sebagai warga masyarakat mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari mana? Yaitu dari pemerintah. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagai warga masyarakat, kita berhak untuk bekerja. Kita berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Arti penghidupan yang layak yang bagaimana ya? Artinya adalah penghidupan yang sebaiknya atau semestinya kita dapatkan. Artinya tidak kekurangan. Ya. Selanjutnya yang ketiga, hak sebagai warga masyarakat adalah menikmati lingkungan bersih. Iya, betul. Bahwa sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak untuk menikmati lingkungan bersih. Lingkungan yang bagaimana? Ya, yaitu lingkungan yang tidak ada sampahnya, udaranya segar, sehingga kita bisa hidup untuk menikmati lingkungan yang bersih ini dengan kondisi yang enak. Ya. Lalu apalagi hak sebagai warga masyarakat hidup tenang dan damai. Nah, ibu kurang N ini ya. Nanti anak ibu bisa digaris bawah nanti ya. Hidup tenang dan damai. Ya, warga masyarakat juga mempunyai hak yang didapatkan warga masyarakat yaitu bisa hidup tenang dan damai. Lalu apalagi? Masih banyak lagi hak sebagai warga masyarakat. Anak-anak ibu bisa membukanya di buku tematik yaitu di halaman berapa? Ayo. Iya, betul halaman 66 ya. Di sana ada hak sebagai masyarakat selanjutnya yaitu bebas memilih dan memeluk serta menjalankan agama ya, bahwa semua warga masyarakat bebas memilih menentukan apa yang dia mau, juga bebas menjalankan agama sesuai dengan yang dianutnya. Selanjutnya di buku juga ada tentang sebagai warga masyarakat bebas berpendapat atau ikut organisasi ya, bahwa semua hak-hak yang ada di masyarakat ini itu mutlak menjadi milik kita sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya kewajiban, yaitu kewajiban sebagai masyarakat ya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Jadi, kewajiban adalah yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, tidak mengabaikan atau tidak mengacuhkan, alias tidak cuek-cuek saja, ya. Di sini ada kewajiban yang harus kita penuhi. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Norma ini adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Misalnya, kebiasaannya bagaimana? Misalnya kebiasaan di masyarakat jika ada seperti saat ini ya kondisi corona ini, kebetulan ibu nih di Depok itu diberlakukan jam malam bahwa warga tidak boleh berkumpul di atas jam sampai jam 8. Nah, itu adalah berlaku aturan di masyarakat untuk kondisi saat ini. Nah, seharusnya sebagai masyarakat, ya termasuk ibu, itu harus mematuhi ya aturan ini bahwa tidak boleh berkumpul sampai batas jam 8 malam. Nah, semua harus mematuhi ya kewajiban ini dengan penuh tanggung jawab. Itulah maksud dari aturan atau yang berlaku pada masyarakat harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, yang kedua. Yang kedua yaitu menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Ya, semua warga masyarakat harus menjaga ketenangan. Contohnya, kita setel TV jam 9 malam atau jam 10 malam. Kebetulan kita baru beli sound system yang baru. Wah, langsung bergelegar suara di rumah seperti di bioskop. Nah, itu tidak boleh. Itu mengganggu ketenangan tetangga kita. Apalagi sampai malam dihidupkannya. Ya, kita harus menjaga ketenangan. Juga ketertiban lingkungan. Nah, misalnya apa ya? Misalnya kita punya motor 5, ya. Terus kita jajarin motor kita 5 itu di jalanan semua. Sehingga masyarakat susah untuk lewat karena terhalang sama motor kita. Nah, itu nggak boleh ya. Tetap ya, kita harus mematuhi bahwa nama jalanan umum ya yang ada di depan rumah kita itu untuk masyarakat juga. Kita jika meletakkan sesuatu barang kita seharusnya atau sebaik itu secukupnya aja tempatnya. Jangan mentang-mentang punya 5 motor semua dijajarin 5-5-nya sehingga orang susah untuk lewat. Atau yang punya sound baru, TV baru, suara kencang-kencang sehingga tetangga kita bising ya atau membuat ribut sehingga membuat kebisingan atau tidak tenang sehingga mungkin tetangga kita merasa terganggu dengan suara yang begitu keras dari sound atau nyalanya TV atau radio kita. Oke, selanjutnya kewajiban apa sebagai warga masyarakat? Nah, misalnya ada kegiatan di lingkungan RT atau RW. Nah, itu kita sebagai warga harus ikut serta membantunya ya. Selanjutnya adalah menjaga atau menghormati tetangga ya yang ada di sekitar walaupun dia ya mungkin pekerjaannya atau mungkin ekonominya itu berbeda sama kita, tetap kita harus saling menghormati. Agamanya berbeda, tetap harus saling menghormati. Oke, anak-anak ibu, yang ibu jelaskan ini ada di halaman 67. Anak-anak ibu bisa langsung digaris bawahi ya. Yang halaman 66 tentang hak sebagai warga masyarakat digaris bawahi ya. Poin-poinnya dari A sampai G. Lalu kewajiban sebagai warga masyarakat juga digaris bawahi yang A sampai F. Oke? Nah, untuk vitamin PKN kali ini yaitu halaman 71, anak-anak ibu bisa langsung kerjakan di buku tematik ya, yaitu tentang apa halaman 71, sama-sama kita lihat yaitu tentang kewajiban, hak dan kewajiban sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai adik. Contoh, ibu kasih contoh ya, anak ibu bisa dibuka halaman 71. Ayah mempunyai hak. Hak ayah adalah apa? Misalnya hak ayah adalah misalnya mendapatkan kasih sayang dari anaknya, ya. Contoh kewajiban ayah. Contoh kewajiban ayah adalah mencari nafkah, ya, atau bekerja. Tanggung jawab ayah
Tanggung jawab ayah adalah bertanggung jawab terhadap kesehatan siapa? Kesehatan anaknya. Jika anak sakit, ayah bertanggung jawab membawa anaknya ke dokter. Nah, itu ya. Itu materi hak dan kewajiban untuk saat ini. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang mengambil keputusan dengan musyawarah. Oke, untuk materi mengambil keputusan dengan musyawarah, anak-anak ibu bisa dibuka di halaman 85. Ya, bahwa dalam mengambil keputusan, setiap masyarakat itu mempunyai tanggung jawab ya untuk mengambil keputusan. Jika keputusan sudah ditetapkan dengan pertimbangan, dengan pemikiran, juga dengan pembahasan yang matang, maka semua keputusan harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Nah, ada beberapa nilai ya yang biasanya ini kita ngambil keputusan ini dalam contoh apa ya misalnya ya? Misalnya contoh dalam pemilihan ketua RT ya, atau contoh dalam penentuan rekreasi atau mau jalan-jalan ya. Ada keputusan yang semuanya harus ikut serta dan melaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Nah, ada nilai yang mendasar. Oke, anak-anak ibu bisa buka bukunya di halaman 86 ya, tentang nilai yang terkandung di dalam kebersamaan untuk mengambil keputusan dengan musyawarah. Ya, yang pertama adalah nilai kebersamaan, di mana keputusan ini harus diambil bersama-sama ya dengan tujuan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan sendiri atau untuk kepentingan pribadi, ya. Jadi kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri itu harus disingkirkan. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengeluarkan pendapat, ya, bahwa semua orang berhak mengeluarkan pendapat, tetapi juga tidak boleh memaksakan pendapatnya sama orang lain hingga diterima. Itu juga nggak boleh ya. Nanti bisa menimbulkan perpecahan. Oke. Yang ketiga yaitu nilai menghargai pendapat orang lain ya, di mana setiap peserta harus bisa mendengarkan setiap kita ya, kalau dalam diskusi itu harus bisa mendengarkan pendapat orang lain. Nggak boleh menyela pembicaraan orang lain ya. Lalu memiliki jiwa besar serta lapang dada ya dengan melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Nah, ini mungkin sering kita praktekkan ya bersama-sama. Mungkin kalau kita sudah hidup dengan kondisi normal ya tidak seperti ini, kita bisa dengan musyawarah, tetapi sebenarnya kondisi seperti ini kita juga bisa musyawarah ya dengan melalui grup WA. Oke ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara-cara untuk mengeluarkan pendapat. Nah, di sini ada beberapa cara ya untuk mengeluarkan pendapat. Mungkin sebelum Ibu masuk kepada cara-cara yang baik untuk menyampaikan pendapat, anak Ibu bisa buka di halaman 87 ya. Di sini ada tentang musyawarah, bahwa ada tata cara musyawarah, juga ada bagaimana ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Anak Ibu bisa menggarisbawahi ya. Digarisbawahi ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Ada 4 poin ya. Lalu ada beberapa prinsip-prinsip dalam musyawarah, yaitu musyawarah dilandasi dengan akal sehat, musyawarah untuk semangat kegotong royongan, terus mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain, serta melaksanakan keputusan bersama. Oke, itu ada di halaman 87. Anak-anak Ibu silakan dibaca, nanti digarisbawahi hal penting. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara untuk mengeluarkan pendapat ya. Yang pertama adalah dengan mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara ya, dimana mungkin ini ada seperti contoh di gambar ini ya, ada 4 orang sedang berdiskusi mereka. Nah, untuk menyampaikan pendapat, jika temannya sedang berbicara, hendaknya dia mengacungkan tangan sebagai tanda izin untuk berbicara. Yang kedua, nah setelah mengacungkan tangan,
berbicara, tapi setelah dipersilahkan gitu ya. Jadi nggak langsung asal bicara aja, tapi sebaiknya nanti setelah dipersilahkan baru kita berbicara. Selanjutnya yang ketiga, kalau ada yang berbicara, hendaknya kita menunggu sampai pembicaraan selesai ya. Itu etikanya ya. Agar apa? Agar pembicaraan itu tidak terputus atau tidak ada miskomunikasi. Selanjutnya ada bersikap sopan dan suara cukup jelas. Artinya bersikap sopan dengan sopan, suara cukup dengan intonasi yang enak ya, tidak dalam keadaan emosi, tidak marah-marah, dengan gaya bicara yang baik ya, yang sopan. Oke. Terima kasih anak-anak Ibu. Cukup sekian ya untuk materi tentang hak dan kewajiban. Yang kedua tentang materi musyawarah ya. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahami materinya. Silakan dibaca untuk PKN ini. Tadi sudah Ibu sebutkan halaman-halaman yang perlu digarisbawahi. PKN yang paling utama adalah pelaksanaannya ya. Untuk teori anak Ibu sudah hebat, pasti mungkin sudah pintar, tapi yang terpenting adalah pelaksanaannya. Kita bisa melaksanakan dari pengamalan pelajaran PKN ini dengan baik. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.